hummal amru, urusan ini sudah dibentengi oleh Allah. Waja'an nasru, sudah dihandle oleh Allah, dan datanglah pertolongan. Fa'alaina la yansarun, jika pertolongan Allah sudah turun, adakah yang mampu mengalahkannya? Fa'alaina la yansarun, tidak ada lagi yang bisa mengalahkan. Maka kita doa, kita pagari diri kita, rumah kita, keluarga kita, negeri ini, orang-orang Islam dimanapun berada, kita kirimkan doa ini. Mensyarah sedikit daripada Hizb Bahar, ya. Sebelumnya sudah sampai pada syahatil wujuh, lalu wa'alatil wujuh lil hayyul qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Ini kalau kita lagi sedang berhadapan dengan musuh Allah, baca ini, baca 3 kali, insya Allah Allah selamatkan. Bukan musuh pribadi, ya. musuh Allah. Kalau musuh pribadi nggak usah, ya. Nggak keren lah bawa ayat untuk urusan pribadi, ya. musuh Allah. Kecuali kita memang berjuang di dalam jalan Allah, maka musuh dia, musuh pribadi kita, musuh Allah juga. Tadi saya lihat habis zikir ada yang langsung minum, enggak, ya, dianjurkan tahan sebentar, karena di dalam zikir itu ada natijah atau asar, efek hararah, hangat. Dan hangat itu enak, dia bisa menghabiskan karakter-karakter buruk kita atau hal-hal yang jelek di dalam badan. Dianjurkan agak 5 menit baru minum, ya. Ini 25 menit kan? Bismillahirrahmanirrahim. Dianjurkan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili qaddasallahu sirrahu, doa yang beliau baca, Sin Hamim Ain Sin Qaf, ya. Kita sudah pernah bahas tentang ini disebut dengan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah ini menunjukkan bahwa ada bahasa-bahasa bukan di alam ini, alam malak, tapi di alam di atas malakut, tapi disebut alam jabarut. Di sana itu bahasa itu kan bahasa huruf. Al-Quran itu kan ada di setiap. Ini model-model Qurannya. Wahyu Allah yang turunkan ke sana begitu. Maka berkata Imam Ibn Arabi, al-harf a'immatul alfaz. Huruf-huruf itu, huruf itu apa? Alif, ba, ta, tha, itu imamnya kata-kata. Satu kata tanpa ada huruf jadi nggak? Maka huruf itu bukanlah sesuatu yang sia-sia. Nabi mengatakan alif lam mim, bukan itu satu kata, bukan itu satu huruf. Alif lam harfun, lam harfun, mim harfun. Begitu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar itulah, ikhwah sekalian, alif itu ada maknanya, lam itu ada maknanya, mim itu ada maknanya, dan itu adalah lautan makna, ya. Karena kalau kalian di situ dari alif itu nanti muncul kata-kata ahad, ahmad, ya, semuanya kan dari situ. Kul huwallahu ahad. Nah, ahad dulu, ya. Nah, sekarang to. Apa itu to? Betul hanya Allah yang tahu hakikatnya. Tapi to ini salah satu daripada saya nggak boleh sebut lah, sampai segitu aja deh. Syajarah jabarutiyah gitu. Gitu aja deh bahasanya. Nah, yang sin, asin itu beberapa ahlul haqaiq mengatakan nafasur rahman. Nafasur, yang bisa bahasa Arab aja ya, yang nggak bisa bahasa Arab udah tenang aja untuk. Ya, to, coba baca. To, sin,
Ada nafas yang keluar nggak? To, sin. Nah, itu salah satu bunyi nafasnya. Nya, ya. Oke. Maka ya, sin. To itu juga diartikan toyib, toyibah. Salah satu nama daripada Rasulullah SAW dan kota yang ditempati Rasulullah. Ya. To itu juga tuba, syajaratun fil jannah, salah satu pohon di surga yang di lembaran-lembarannya ada kata-kata hakikat dan ilmu-ilmu ma'rifat di lembaran-lembarannya itu. Ya. Jadi sorga itu kalau ada daun, daunnya bukan urat-urat begitu aja, itu ada maknanya. Ya. Termasuk yang disebut Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu pohon, daunnya seperti telinga gajah. Hadisnya hadis Sahih Bukhari. Ini boleh dibuka karena hadisnya ada, hadis Sahih Bukhari. Di lembaran itulah tertulis takdir-takdir kita. Lembaran-lembaran itu. Hari ini ketemu ini, besok ketemu itu, besok begini, berjodoh dengan ini, belum berjodoh dengan itu, baikan dengan ini, nggak baikan dengan itu, dapat rezeki ini, rezeki itu, semuanya itu ada di lembaran. Coba bayangkan, satu kita satu lembar. Satu kita satu lembar. Lembaran itu gede nggak tuh? Gede sekali. Apalagi toh, Allahu a'lam bis shawab. Allah yang lebih tahu lautannya. Nggak boleh lagi sampai segitu doang bolehnya. Karena itu semua masih ada di kitab-kitab, masih ada kalam ulama. Saya boleh sampaikan. Ya. Ada juga yang baca tawasin. Ada yang bacanya begitu. Salah satu judul kitab yang dinisbatkan kepada Al-Hallaj yang Al-Maktul yang dibunuh. Ya. Mungkin karena dia buka rahasia itu. Belum saatnya dibuka. Maka itulah terjadi pada beliau. Hamim Ain Sin Qaf. Hamim, apa arti Hamim? Al-Imam Asy-Syadzili buka bocoran di halaman 35, Hamim Ain Sin Qaf, paling bawah himayatuna. Maka Hamim itu ya Hami, wahai yang maha menjaga kami, yang membentengi. Jadi himayatuna itu yang membentengi kami. Hamim Ain Sin Qaf. Tapi Ain Sin Qaf belum nggak buka. Ya. Karena belum buka, saya belum buka juga lah. Ya, biarin aja dulu ya. Ya. Susunannya Ain itu ada semua. Ya. Sin, ulang lagi sin, ulang lagi Qaf. Wah, dahsyat. Ya. Itu boleh jadikan wirid alif lam mim. Nah, tapi tidak boleh mengamalkannya jika tidak diijazahkan guru. Ya, jangan coba-coba mengamalkannya jika tidak diijazahkan seorang mursyid. Karena ini sudah masuk ke bab asrar, bukan zikir umum. Kalau zikir umum, subhanallah, alhamdulillah, itu boleh untuk mengamalkan sesukanya. Kapan ada waktu? Kayak wirid asas itu boleh kapan dia pun ya. Tapi kalau ini mesti ada dosis yang dikasih tahu oleh imamnya, syekhnya, mursyidnya. Marajal bahrain yaltaqiyan. Nah, ini Syekh Usama Said Al-Azhari sempat dibuli karena beliau mengatakan murid seyogyanya tidak mengamalkan satu zikir kecuali dengan izin syekh. Maksud beliau benar, itu murid, kecuali orang awam untuk zikir-zikir khusus. Kalau zikir-zikir yang nggak khusus ya nggak apa-apa ya. Bedanya kalau nggak berguru, nggak berijazah, istiqomahnya biasanya kurang. Ya nggak? Kalau belum dapat ijazah hizib bahar, antum nggak akan istiqomah hizib bahar. Nggak dapat ijazah wirid asas, nggak istiqomah. Ya, suka-suka aja. Maka Allah kasih asrarnya juga suka-suka. Ya, sebentar-sebentar aja. Marajal bahrain yaltaqiyan. Maraj
Apa arti maraja? Marajal bahrain, dia membiarkan dua lautan mengalir, yaltaqiyan, bertemu, tapi tetap ada bainahuma, di antara dua laut. Laut di situ maksudnya air tawar. Kalau masuk ke laut, coba yang sudah sering terbang atau naik kapal, nanti kelihatan ada pemisahan antara air tawar dengan air laut. Benar nggak? Ini ayatnya. Dan itu satu-satunya kitab suci yang pernah membahas ini, dan tidak pernah ada kitab suci yang lain membahasnya. Marajal bahrain yaltaqiyan. Apa makna lainnya? Inilah cara memahami kalam-kalam ulama sufi. Kalau ulama sufi membahas tentang kerinduan, kesatuan, manunggaling kawula Gusti, apa istilahnya, jangan pahami versi akidah bersatu dua zat. Enggak pernah sufi memahami hamba jadi Tuhan, hamba bersatu Tuhan, enggak ada. Jika disebut bersatu dalam pemahaman mereka, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan, maka Ibnu Arabi mengatakan lautan hamba tetaplah hamba, lautan dia sang ilahi yang disembah tetaplah dia. Hamba tidak pernah jadi Tuhan, Tuhan tidak pernah jadi hamba. Al-abdu abdun war-rabbu rabbun. Selama-lamanya hamba jadi hamba, selama-lamanya Tuhan jadi Tuhan. Nggak ada perubahan-perubahan. Ya, kalau faham bab ini, mungkinkah orang mengkafirkan Al-Hallaj? Mungkinkah mereka mengkafirkan Surawardi Al-Maktul? Mungkinkah mereka menzindikkan Ibnu Arabi? Mungkinkah mereka mau membid'ahkan Abul Hasan Syazili? Mungkinkah mereka kemudian membunuh dan mengatakan ulama-ulama ahli zikir ini sebagai orang-orang yang gila? Kan nggak mungkin kalau paham. Ya, kecuali orang-orang yang zindik, beneran zindik berbaju sufi, itu lain cerita. Dia belum usul ke makom itu udah ngomong-ngomong bersatu. Oleh karena itu, akidah Ahlussunnah menjadi asas kita untuk berfaham. Namun ingat, akidah itu dia punya batasnya dan punya ruang lingkupnya. Dia tidak boleh melebihi bahar yang lain. Jadi baharul akidah ya bab akidah aja. Jangan kemudian membaca teks-teks tasawuf lalu dihukumi dengan bab akidah. Gak usah jauh-jauh deh. Bab syair, nyanyian gak boleh dipahami dengan bab akidah. Contohnya, kalau ada nyanyian, wahai belahan jiwaku. Belahan jiwa berarti separuh jiwa gitu kan dia. Persatuan dong. Dalam akidah itu namanya tanasuh. Ya. Ruh memasuki ruh yang lain, tubuh yang lain, itu nggak boleh dalam akidah, itu kufur. Tapi dalam nyanyian boleh nggak? Boleh-boleh aja. Dalam syair-syair boleh-boleh aja. Yang bilang nggak boleh nggak ngerti cinta, ya. Apalagi cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang menentang ilmu ini, kita maklumi aja, dia belum merasakan cinta itu, ya. Kasihan mereka itu. Inti ada-ada aja. Nah, ini makna lain daripada marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul. Kalau orang saintis membacanya benar, di laut, air lautan tawar dengan lautan asin tidak akan ketemu. Itu baru makhluknya nggak bisa ketemu, nggak akan menyatu. Gimana makhluk sama Khalik, itu cara membawakannya. Jadi walaupun antum udah dizikir 70.000 kali 70.000 kali 70.000 kali 70.000 kali 70.000 sampai ada capek ya. Jadi Tuhan nggak? Enggak, tetap jadi manusia. Ya, tetap selama-lamanya jadi manusia. Inilah makna bainahuma barzakhul, antara keduanya ada barzakh. Apa arti barzakh? Pemisah. La yabghiyan, yang tidak dapat kemudian lautan ini menerobos ke lautan yang itu, lautannya itu menerobos masuk ke sini. Ya, apalagi hamba menjadi Tuhan atau Tuhan menjadi hamba. Ya, jadi kita berhusnuzon kalau ada yang kemudian menyebut istilah manunggaling,
ittihad, hulul, mungkin maksudnya bab cinta. Dalam bab akidah itu tidak ada. Dalam bab akidah, hulul, ittihad, menunggaling itu zindik. Jadi kalau ada orang mengatakan zatku zat Allah, zindik dia. Kecuali dia sudah karam dalam bab itu, baru boleh dia ngomong begitu ya. Karena semua ini sudah ditulis di kitab dan sudah banyak yang korban, kita mesti menjelaskannya. Mana udah? Cukup dulu. Hizib Baharnya cukup dulu apa lanjut? Nah, ini Hamim ya. Itu cara bacanya tahan napas. Penjuru ada 6. Diri kita 1, 7. Hamim. Semoga Allah membentengi diriku dari diriku. Karena diri kita ini bergejolak. Lalu ke arah depan. Hamim. Belakang Hamim. Kanan Hamim. Kiri Hamim. Atas Hamim. Bawah Hamim. Maka nama Allah sudah mengunci, memagar semua. Insya Allah. Satu nafas. Hamim, 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 Hamim. Kuat nggak? Ayo coba satu nafas. Hamim, 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 Hamim. Hummal amru. Urusan ini sudah dibentengi oleh Allah. Waja'an nasru, sudah dihandle oleh Allah, dan datanglah pertolongan. Fa'alaina la yansarun. Jika pertolongan Allah sudah turun, adakah yang mampu mengalahkannya? Fa'alaina la yansarun. Tidak ada lagi yang bisa mengalahkan. Ya, makanya Imam Abul Hasan mengatakan, Abul Hasan Syazili, seandainya orang-orang Baghdad dulu baca hizib kami, maka orang-orang Tatar tidak akan mampu menghancurkan negeri mereka. Maka kita doa, kita pagari diri kita, rumah kita, keluarga kita, negeri ini, orang-orang Islam dimanapun berada, kita kirimkan doa ini, terutama negeri kita ini Indonesia ya. Indonesia Nusantara lah sekitar ya, jiran-jiran kita semoga juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ini kan lagi krisis di mana-mana, resesi di mana-mana, sampai kita pusing dengan istilah sisa, sisu, inflasi, resesi, krisisi, semuanya ya, sampai kita kemudian pusing. Ya sudahlah, kita serahkan kepada Allah. Emang dunia tabiatnya begitu. Ibnu Athaillah ditanya oleh muridnya, kenapa dunia ini masalah semua? Apa kata beliau? Sesuatu yang tabiatnya bermasalah akan selalu bawa masalah. Maka jangan pernah mengharapkan tidak ada masalah dari dunia ya. Jadi kalau selama kita masih di dunia, masalah ada. Kalau nggak ada masalah, berarti sudah selesai ya. Selamat ya. Nah, sampai di situ dulu lah ya. Oleh cara membaca nih ya, itu sudah diijazahkan langsung tuh cara bacanya ya. Ya. Karena sudah ada di kitab, sudah banyak ulama, silakan diamalkan, nggak ada masalah. Ini bukan ilmu rahasia lagi ya. Kalau imam ini sudah ngijazahin, masa kita kemudian tutup-tutupin ya. Oke, barangkali itu syarah Hizib Baharnya pada sore ini.